Ya. Kaura anjing, Kaura lihat kiri. Teh. Ya lagi teh. Kalau kayak gini begini aja gimana? Iya. Aja. Ini mana? Yuk. Itu kan. Urus itu apa tadi? Perwalian anak. Oh, nah, jadi hari ini permohonan perwalian anak, terus ada saksi 2 orang dari keluarga dan teman. Itu aja sih Mbak, nggak ada yang lain. Ini untuk pengurus untuk Ada yang cerita dong. saya tadi habis ngurus perwalian anak aja. Iya. Untuk administrasi ke depannya Mbak. Nah, ini kan saya udah lama baru sekarang pengajuan perwalian cukup lama. Enggak, karena kan udah mulai ini nih kita lagi sering pergi-pergi liburan gitu kan, karena kayak harus ke Eropa kemana kan memang harus ada apa namanya berkas untuk perwalian ya. ngurus anak, jadi harus ada perwalian, penetapan perwalian. Kayak ngurus visa, paspor, kalau Iya. keluar negeri sekolah itu kan harus ada perwalian. Jadi nggak perlu apa urusnya nggak ribet kiri kanan gitu kalau udah punya berkas hak perwaliannya. Kaura meluruskan aja nih, artinya perwalian ini bukan karena konflik atau seperti apa? Enggak, maksudnya aman, cuman memang untuk administrasi aja sih, untuk mempermudah administrasi aja. Waktu awal cerai itu kenapa nggak bikin atau gimana? Apa memang belum? Ya udah, waktu cerai udah hak aslinya tetap ke Mbak Aura. Cuman sekarang perwalian penetapan itu harus ada untuk ngurus surat gitu. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Berarti Tapi kenapa sekarang baru diurus Kak? kenapa? Kenapa baru sekarang diurus? Ya itu karena udah mulai lagi banyak pergi-pergi nih, nanti kan buat sekolah juga perlu diperlukan juga gitu, buat visa, buat paspor dan lain-lain. Karena kan kayak misalkan ke Eropa gitu pasti ditanya kan, ini apakah ada persetujuan ayahnya apa enggak? Takutnya kan mungkin seperti apa kalau kita udah punya hasil penetapannya, perwalian lebih mudah aja sih. Kak, ini sepenuhnya jatuh ke Kak Aura. Ada hak yang diatur nggak sih dalam sini tentang Nah, dari bapaknya? putusan pertama kan memang hak aslinya Mbak Aura. Nah sekarang ini mengurus perwalian anak Mbak Aura juga. Gitu. Karena untuk kebutuhan administrasi, sekolah, visa dan lain-lain. Tanggung jawab bapaknya diatur juga nggak sih Bu, dalam aturan? Enggak, kalau penetapan perwalian nggak sepenuhnya kan udah ke Mbak Aura. Karena di putusan pertama perceraian udah. Untuk kewajiban bapaknya Tidak ada apa sengketa dalam tanda kutip tentang hak waris urusan anak ini sama suami mantan suami. Enggak sih, enggak. Artinya Semoga nggak. pengajuan ini pun pengetahuan. Oh iya, maksudnya karena untuk ya ini ya tadi ya balik lagi untuk administrasi kan perlu ya untuk penetapan perwaliannya gitu. Jadi ya untuk mempermudah aja sih sebenarnya. So far sih nggak ada masalah. Tapi ini udah selesai atau ada sidang lagi sih, Bu? Nanti akan ada sidang lagi tanggal 23. agendanya? Agendanya apa? Mungkin penetapan Kauranya wajib datang? enggak, Ini sidang yang keberapa hari ini? kedua. Kedua. Tapi Cukup Aura, aja 3 sidang aja. Kaura sejauh ini mantan perkembangan anak gimana? seperti apa Kaura? Bapaknya gimana? Bikin perwalian ini. Dari bapaknya ada Kan dari persetujuan? awal putusan udah jatuh ke hak Iya, ke enggak. Mbak Aura. Iya. Kalau ini otomatis kan perusahaannya, administrasinya gitu, perwalian. Jadi nggak masalah. Kaura sejauh ini perkembangan anak seperti apa? Ngumpet ini orang ini. So far alhamdulillah ya baik, udah 6 tahun, udah masuk SD, lagi senang di musik gitu, painting gitu aja sih. Lebih ke kita gali skillnya dulu, soft skillnya. Sejauh ini sebagai seorang single parent seperti apa Kaura? Seperti apa ya, gampang-gampang susah sih mas, tapi kan tetap harus dijalanin. Ya aku dari dia umur 8 bulan udah sendiri ya, jadi ya nggak terlalu susah untuk jalaninnya gitu. Itu gampang-gampang susah aja. Nafkah berjalan normal Kak? Hah? Nafkah berjalan lancar atau dari mantan? Apa? Ya kebetulan karena mungkin saya ada rezeki lebih, ya semuanya di saya. Saya udah nggak ngobrol kalau saya.
Kalau anak ngobrol, kalau anak masih komunikasi sama ini. Datang ke Indonesia Kadang-kadang sih ya, kadang Buka dong. lewat ke keluarga sih, Kebuka. kadang-kadang banget. oh, lewat keluarga komunikasi anak. Ya. Tapi anak nanyain nggak sih papanya mungkin gimana, apa itu seperti apa kan? Nah dia karena, nah ini ada, sebenarnya saya nggak bilang ini bagus, tapi karena mungkin dari umur 8 bulan dia udah nggak pernah ketemu papanya, lagi bayi kan juga nggak tahu ya kejadiannya seperti apa, jadi ya anaknya juga nggak pernah nanyain juga sih, santai aja sih. Untungnya alhamdulillahnya Bellanya juga apa ya, ya mengalir aja, dia kayak tahu gitu, jadi nggak pernah nanya, nggak pernah komplain, santai. Kak Aura juga nggak pernah ngasih pengertian ini apa atau seperti apa keadaannya gitu? Belum ngertinya, masih 6 tahun. Mungkin suatu saat kalau dia akan bertanya ya aku harus menyiapkan jawaban yang lebih wise aja. Udah punya jawabannya? Kenapa? Udah punya jawaban? Belum mbak, masih jauh banget. Aduh, semoga nggak nanya ya. Kapunten. Masih jauh sekali. Kak Aura, mungkin setelah berpisah mantan suami masih suka, maksudnya beberapa kali kasih nafkah atau memang sama sekali tidak kasih nafkah ke anak itu? Enggak sih mas, ya saya juga nggak minta dan dia nggak ngasih, dan saya juga tidak mempertanyakan. Ya kalau saya sih pikirnya dapat rezeki lebih dari Allah, ya apapun ya kita lakuin sendiri aja. Berarti memang Selama masih bisa. tidak memusingkan masalah itu ya Kak, maksudnya masalah nafkah dari mantan suami? Sebenarnya gimana ya? Ya sebenarnya kita ya kewajiban ya harus dulu ya sebenarnya, kan namanya juga ayah gitu. Tapi kan balik lagi kesediaannya, kemauannya atau ketersediaannya tuh ada nggak gitu kan? Jadi mengalir aja lah.